Tanganku terpeleset. Petugas kebersihan di sana, kemari dan bersihkan ini. Yalan Sin, apa yang kau lakukan? Apa ibumu tidak mengajarimu? Lakukan urusanmu sendiri. Kau mengotori lantai ini. Bersihkan sendiri. Kau. Ye Lansin, aku memberitahumu. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Kau membuat Wan Er kesulitan di mana-mana. Mungkinkah kau kehilangan pendukung itu Yin? Jadi kau sengaja datang untuk merayuku. Ingin menjadi istri ketua grup bukan? Benar kau tukang bersih-bersih bau. Apa kau makan? Nyali beruang dan makan tutul. Hari pertama kerja. Dan kau berani menggoda ketua Gu. Aku memperingatkanmu. Jika kau menyentuhku lagi, aku akan membuatmu sangat menyesal. Kau. Ya Tuhan. Cepat lihat draft desain Guru Mary. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kakakku secara khusus menemukan Guru Mary untuk menggambar ini untukku. Aku dengar. Guru Mary untuk mencegah idenya dicuri. Selalu menggunakan tinta khusus untuk menggambar desainnya. Itu menghilang saat terkena air. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bulan depan adalah peluncuran produk baru. Jika kita mencari Guru Mary untuk menggambarnya lagi sekarang, pasti akan terlambat. Ye Lansin, lihat kekacauan yang kau buat. Apakah kau harus membuatku membunuhmu sebelum kau puas? Aku dengar gaun ini. Guru Mary sudah diproduksi lebih awal. Besok sore, dia akan mengantarkan gaun itu ke villa keluarga Gu untuk dicoba oleh nona muda tertua. Kalian berdua, yang satu mengaku sebagai ketua Gu, yang lain mengaku sebagai adiknya. Kenapa kalian tidak memanfaatkan besok hari libur dan ajak kami semua untuk memperluas wawasan kami? Nona muda sulung, ketua Gu, aku sudah sebesar ini dan aku belum pernah melihat villa kelas atas sebelumnya. Tolong bawa kami ke sana. Kami. Kenapa kami tidak mau? Atau apakah kau mengatakan bahwa kau sama sekali bukan ketua Gu maupun adiknya, melainkan dua penipu? Penipu apa? Aku adalah nona muda tertua dari keluarga Gu. Bukankah hanya melihat villa? Aku akan membawamu besok. Tapi ya Lansin, kau hanyalah songgok sampah yang membersihkan toilet. Kau penuh kuman. Kau tidak memenuhi syarat untuk ikut dengan kami. Tidak masalah. Bagaimanapun, kita akan bertemu lagi besok. Sial sekali. Ye Lansin, kau benar-benar tidak tahu malu. Nona Gu sudah bilang untuk tidak membiarkanmu datang. Namun kau tanpa malu mengikuti kami ke sini. Jika matamu bermasalah, pergi temui dokter mata. Jangan menghalangiku membuang sampah. Dia. Kenapa dia memakai pakaian santai? Dan rasanya dia sangat akrab dengan tempat ini. Mungkinkah dia tinggal di sini? Tidak heran dia bilang terakhir kali bahwa kita akan bertemu lagi. Jetty, selain bekerja keras seperti anjing di perusahaan, dia juga datang ke sini pada akhir pekan untuk bekerja paruh waktu sebagai pengasuh. Baiklah, jangan berurusan dengan si miskin ini dan buang-buang waktu kita. Lagi pula, kita punya banyak waktu untuk menikmati hidup, sementara dia hanya bisa seperti anjing, bekerja mati-matian untuk mencari uang, hanya untuk bertahan hidup. Ayo pergi. Tertawalah sepuasmu. Segera, kau akan punya sesuatu untuk ditangisi. 2046. Seharusnya ini tempatnya. Nona muda, tolong cepat buka pintunya. Kami semua sudah tidak sabar melihat seperti apa rumah mewah bernilai miliaran dolar ini. Terlihat. Baiklah. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Kata Sandi salah. Kata Sandi salah. Ada apa ini? Mungkinkah dia bukan nona muda? Apa kita salah mengira dia orang lain? Ada apa ini? Bukankah ibumu bilang, bisakah kartu ini membuka pintu rumah tuanku? Nona muda, bukankah kau bilang ini rumahmu? Kau bahkan tak bisa menggesek kartu. Apa yang kau tahu? Kakakku dan aku punya properti di seluruh dunia, di banyak lokasi. Aku salah mengambil kartu kamar. Apa itu tidak boleh? Nona muda, tolong jangan merendahkan diri ke levelnya. Aku sendiri juga memiliki beberapa properti. Aku sendiri selalu salah mengambil kunci. Tolong lihat lagi dengan cermat. Mungkin saja kamu memang membawa kartu kamar yang asli bersama kamu. Tepat sekali. Kemiskinan sering membatasi pandangan seseorang. Nona muda, dia hanya seorang tukang bersih-bersih rendahan. Tolong berbesar hati. Dan jangan merendahkan diri ke levelnya. Nona muda, tolong berhenti mengobrak-abrik. Jika kamu terus mengobrak-abrik, tasmu akan menumpahkan semuanya.
Yelan Xin, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Justru karena kau ada di sini, aku tidak mau membuka pintu. Nona muda, apa maksudmu dengan itu? Kau mungkin belum tahu. Tapi baru-baru ini di Biunjian, beberapa rumah tangga kaya telah dijarah habis-habisan oleh pencuri. Menurutku ini Yelan Xin sangat ingin masuk ke rumahku. Mungkin mencoba mencuri sesuatu. Apa yang kau lakukan? Minggir. Cepat hentikan dia, pencuri ini. Dia hanya menunjukkan warna aslinya. Dia ingin masuk paksa, menggunakan kekuatan kasarnya untuk mencuri barang-barang keluargaku. Pintu terbuka. Selamat datang di rumah Nona Muda. Nona Muda, Tuan Gu. Selamat datang di rumah. Siapa orang ini? Dia pengasuh keluarga kita. Pantas saja aku tidak bisa menemukan kartu kamar. Ternyata selama ini ada padamu. Ayo pergi. Aku akan pulang sekarang. Tidak heran Lin Wan Er dan Wang Xiongyi berani datang ke sini dan membuat masalah. Jadi mereka bersekongkol. Sekelompok orang yang melakukan kejahatan. Tempat ini terlalu mewah, terlalu megah. Ya Tuhan, ini adalah kalung berlian Putri Den yang dia kenakan. Seharga 50 juta. Bahkan ada lukisan pemandangan karya Kibaishi di sini. Yelan Xin, Anda melihat ini. Ini adalah kemegahan dan kekayaan yang pantas aku nikmati. Silakan lihat-lihat dan kagumi semuanya. Villa ini hanyalah salah satu dari banyak villa milikku Nona Muda dan kakakku. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Permisi, apakah Tuan Gu dan Nona Gu ada di rumah? Dia adalah desainer utama Chanel, Guru Mary. Aku hanya pernah melihatnya di TV sebelumnya. Aku tidak menyangka kali ini. Aku tidak menyangka akan melihatnya secara langsung kali ini. Guru Mary, Nona Gu ada di sini. Nona Muda, Ketua Gu, biarkan aku membawakan pakaiannya untukmu. Apa? Dia benar-benar memanggil Yelan Xin Nona Muda. Mungkinkah Yelan Xin adalah Nona Muda yang sebenarnya? Kita salah sebelumnya. Guru Mary, apakah Anda mungkin salah mengira saya orang lain? Nona Muda ada di sini. Saya sangat menyesal. Pertama kali bertemu Nona Muda, tidak mengenali Anda. Ternyata dia belum bertemu Nona Muda yang asli. Halo Guru Mary, aku adik ketua Gu, Guan Er. Tapi wanita ini, Tora Anda, benar-benar luar biasa. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengundang Anda untuk menjadi tamu di peragaan busana saya berikutnya. Cukup, bukankah kakakku mengundangmu untuk menjadi desainerku? Peluncuran koleksi baruku. Mana gaun yang seharusnya kupakai? Keluarkan semuanya. Bawakan mereka. Ini semua adalah haute couture Chanel. Jika Anda memakainya untuk menghadiri peluncuran koleksi baru, Anda pasti akan mengalahkan semua orang. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan memakai yang ini. Izinkan saya mengingatkan Anda, pakaian-pakaian ini semuanya dibuat sesuai dengan ukuran Nona Muda keluarga Gu. Dipesan khusus. Apakah Anda yakin bisa memakainya? Apa maksudmu? Aku Nona Muda keluarga Gu. Jika aku tidak bisa memakainya, apa kau pikir kau bisa? Kau, bantu aku memakai bajuku. Kerahan ini sangat ketat. Apa kau mencoba mencekiku? Dan juga, pinggang ini sangat ketat. Bagian dada sangat longgar. Apakah ini bahkan dibuat untuk dipakai orang? Apa kau tahu cara membuat pakaian? Apa kau mencoba secara terbuka mempermalukanku? Bagaimana itu mungkin? Semua pakaian ini dibuat oleh saya, sesuai dengan ukuran Nona Muda. Dibuat khusus, kecuali jika Anda bukan Nona Muda. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku Nona Muda. Baiklah. Jika kau bilang aku bukan Nona Muda, lihatlah sekeliling. Pada semua orang yang hadir. Apakah ada orang lain dengan aura yang lebih baik dariku? Wanita ini sangat cocok untuk pakaian yang saya bawa. Karena Anda tidak bisa memakainya. Mengapa kita tidak membiarkan wanita ini mencobanya untuk melihat hasilnya? Guru Mary, apakah Anda sudah gila? Yelan Xin hanyalah seorang pembersih toilet. Hak apa yang dia miliki untuk memakai pakaian kelas atas seperti itu? Tepat sekali. Bagaimana jika dia memiliki penyakit menular yang dia tularkan kepada Nona Muda kita? Lalu bagaimana? Bisakah Anda menanggung tanggung jawab ini? Lupakan saja. Bagaimanapun di kalangan barang mewah, sudah biasa bagi pelayan untuk membantu tuan mereka berpakaian. Sejak kamu Yelan Xin sangat ingin menjadi anjingku, aku tentu akan mengabulkan keinginanmu. Nona, apakah Anda bersedia membantu saya mencoba beberapa pakaian?
Karena Nona Mari sudah berbicara, maka saya akan membantu Anda dengan ini. Terima kasih. Sangat cantik. Apakah Anda serius? Yelan Sin ini, setelah dirapikan dan dirias, ternyata cukup cantik. Ada apa? Belum cukupkah kau melihat setelah 3 tahun? Benar. Aku tidak melihat. Baiklah, sekarang aku tahu seberapa efektif pakaian ini. Saat dikenakan, kau harus segera melepasnya. Guru Mary, tolong ubah pakaian ini sesuai dengan bentuk tubuhku saat ini. Ya Nona muda, saya akan mengirimkan pakaian yang cocok untuk Anda sebelum peluncuran produk baru. Lan Xin, kau benar-benar cantik hari ini. Wang Ximei, kamu gila. Tunanganmu masih di bawah. Jadi kenapa, selama kau bersedia mengikutiku? Bahkan, jika aku menikahi Lin Wan Er, aku akan tetap memastikan kau hidup nyaman. Benarkah? Kamu menginginkanku. Lan Xin, baguslah kau mengerti maksudku. Aku mencintaimu. Apa yang kau lakukan? Wan Er, dengarkan penjelasanku. Dia yang merayuku. Kau Yelan Sin, beraninya kau, Nona muda dengan niat baik, membiarkanmu datang ke rumahnya untuk memperluas wawasanmu. Dan kau benar-benar mengarahkan pandanganmu pada Tuan Gu. Aku tahu itu barusan. Saat menghadapi haute couture itu, gaun dan perhiasan, dia bertindak begitu tenang. Ternyata dia ingin menjadi istri ketua. Mengapa kau tidak bercermin? Sungguh memalukan. Dan kau masih ingin merayu Tuan Gu. Aku benci. Tuan Gu, bukankah kamu terus mengatakan bahwa kamu mencintaiku? Mereka menghinaku sekarang. Cepat bantu aku melawan. Jangan sentuh aku. Benar ya Lan Xin? Kau benar-benar berani tepat di depanku. Aku akan memukulmu sampai mati. Lan Xin, aku berjanji, selama kau bersedia mengikutiku, bahkan jika aku menikahi Wan Er nanti, aku pastikan kamu tak usah khawatir makan dan pakaian. Itu suara Tuan Gu. Tuan Gu sebenarnya memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap adik kandungnya sendiri. Tidak, jangan dengarkan mereka. Ini palsu. Kamu menginginkanku. Lan Xin, kamu mengerti perasaanku. Aku mencintaimu. Tuan Gu ini, tidak hanya dia memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap adik kandungnya sendiri. Dia sebenarnya ingin bermain di kedua sisi dan berselingkuh dengan Yelan Xin. Aku sudah lama mendengar bahwa orang kaya suka hal-hal liar. Tapi aku terkejut betapa ekstrimnya. Pesta itu, bagaimana mungkin Tuan Gu menyukainya? Bukankah aku lebih baik darinya? Aku butuh penjelasanmu. Apa yang perlu dijelaskan? Kakak punya pacar, menemukan cinta sejati. Apakah dia masih perlu melapor kepadamu adiknya? Sayang, bagaimana kalau kita sekarang pergi mengurus akta nikah kita? Lepaskan. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kamu hanya seorang pengurus rumah tangga. Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur dalam pernikahan Tuan Gu dan saya? Aku seorang pengurus rumah tangga itu benar. Tapi keluarga Gu kami sama sekali tidak akan mengizinkan seseorang seimut Anda untuk masuk ke rumah kami. Nona Lin, rekaman ini pasti palsu. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Saya akan menikah dengan Tuan Gu. Jika kamu mengutukku satu kata lagi, aku akan merobek mulutmu. Kau berani memukulku? Dasar jalan. Nah, pergi beri dia pelajaran. Nah, dia seorang pengurus rumah tangga kelas rendah. Bagaimana dia bisa memanggil Tuan Guna? Begini, Bibi, sudah menjadi pengurus rumah tangga di keluarga kami sejak aku kecil. Jadi hubungan kami seperti ibu dan anak. Ya. Tuan Gu dan aku seperti ibu dan anak. Aku hanya cemas dan salah bicara. Sayang, rekaman itu disintesis. Dia hanya ingin menabur perselisihan di antara kita. Percayalah padaku. Aku ragu kau berani mengkhianatiku. Kenapa kau masih berdiri di sana? Usir dia dari sini. Benar, siapapun yang mengusirnya, aku akan memberi mereka 500.000.
500.000, aku manajernya. Aku akan pergi. Apa yang kamu lakukan? Asisten Wu kau datang tepat waktu. Orang ini, dia masuk tanpa izin ke rumah Nona Sulung dan memiliki niat buruk terhadap Tuan Gu. Cepat usir dia. Kirim dia ke... Dasar bodoh buta. Beraninya kamu kurang ajar pada nona muda tertua. Apa kamu sudah bosan hidup? Nona Sulung, asisten Wu. Apa kau salah? Tuan Gu dan Nona Sulung ada di sini. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Dia adalah nona muda tertua kita yang sebenarnya. Nona muda tertua, bawahanmu datang terlambat. Tidak apa-apa, saya kebetulan menonton pertunjukan yang bagus. Dia Nona Sulung, kalau begitu. Lalu siapa mereka? Asisten Wu. Jika dia adalah bawahan Gu Jingshan, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Mereka adalah tuan muda tertua keluarga Gu, tuan muda kedua dan tuan muda ketiga. Jadi di jamuan janji temu itu, semua yang terjadi, apakah semuanya benar? Kalau begitu Yelansin, apakah dia nona muda sulung yang asli? Dan juga ketua pavilion dari pavilion 10.000 keabadian. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ayahmu bilang, Yelansin punya Jing sebagai backingnya, bahwa dia menipu dan memperdaya di sini? Kau sudah menghancurkanku. Shimei aku. Lansin, bukankah kau bilang, kita akan mengurus surat nikah kita? Kita pergi sekarang. Menantu, hari ini ibu yang memutuskan. Kau akan pergi dengan putraku hari ini, untuk mendapatkan akta nikahmu. Seluruh keluarga kita akan bersatu kembali dengan baik. Wang Xiemi, saya sebelumnya mengasingkan kalian semua ke perbatasan. Itu untuk memberi kalian kesempatan untuk memulai lembaran baru. Tapi setelah mengalami hal-hal ini, saya menyadari bahwa saya benar-benar tidak bisa terlalu lunak dengan sampah seperti kalian. Apa maksudmu dengan ini? Wang Xiemi, Lin Wan Irli Gui Xiang, dan kalian semua yang lain. Kalian secara ilegal masuk tanpa izin ke rumah saya, dan bahkan menyentuh perhiasan saya. Kontak fisik, ini cukup untuk mengirim kalian ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Asisten Wu, bawa mereka pergi. Ya, Sial, kali ini sudah berakhir. Penjara, nona muda, itu salah kami sebelumnya. Kami gagal mengenali pentingnya dirimu. Tolong maafkan kami, nona muda. Ya nona muda, jika kau memberitahu kami lebih awal bahwa kau adalah nona muda, kami tidak akan memiliki begitu banyak kesalahpahaman. Tepat sekali, sampaikan perintah saya. Grup Go, saya tidak mempekerjakan pemalas. Jika masih ada orang di perusahaan membentuk kelompok atau menindas yang lemah, mulai besok, mereka akan dibersihkan dan diberhentikan. ya, bawa mereka. Pada tahun ke-325 Kerajaan Yun, keluarga bangsawan terkemuka di Shangqing menjadi korban musuh-musuh mereka. Pasangan Gu mengalami akhir yang tragis. 4 bersaudara Gu melarikan diri dengan putus asa. Guan Yu muda putra ketiga gubernur kerajaan Yun. Untuk membasmi rumput kau harus mencabut akarnya. Hari ini dengan keluarga Gu dimusnahkan. Aku adalah raja dari Shangqing. Serang. Saudara-saudara aku terlahir dengan kekuatan luar biasa. Aku bisa menahan mereka sebentar. Kalian lari cepat. Mulai sekarang kita akan mengandalkan apa yang orang tua kita berikan kepada kita. Skill konsentris yang mereka tinggalkan untuk saling mengenali. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos hari ini. Kalian cepat pergi. Tidak adik perempuan. Jika kita pergi bersama. Pergi. Adik perempuan bertahanlah. Kakak-kakakmu akan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Saudara-saudara serang. Tahun kemudian, Ketua Gu, para pelaku gitu indah. Shimei aku kembali. Li Guisian ibu Wang Ximei. Yelansin. Kenapa kau kembali? Ibu aku. Sampah rendahanmu itu, kau memanggilku apa? Ibu, aku baru tahu Shimei. Dia mendapatkan gelar doktornya jadi aku. Kau memanggilku apa? Ibu. Aku bertanya kau memanggilku apa? Bibi. Kau belum menikahkan keluarga Wang kami. Kau tidak punya hak memanggilku ibu. Kau hanya diadopsi oleh keluarga Wang kami. Seekor anjing. Bibi maafkan aku. Aku baru tahu Xiemi. Dia mendapatkan gelar doktornya. Dan aku sangat senang. Aku ingin pulang lebih awal untuk merayakannya bersamanya. Di mana Xiemi? Shimei. Tentu saja dia di luar. Sibuk dengan karirnya. Apa kau pikir semua orang sepertimu? Kau tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Lihat dirimu, selain sedikit kuat.
hanya mampu memindahkan batu bata. Apalagi yang bisa kau lakukan? Shimei, kami sangat luar biasa. Jika dia menikahimu, dia benar-benar akan jatuh ke dalam 8 kehidupan nasib buruk. Lansin, kenapa kamu di rumah? Shimei, selamat. Kau akhirnya mencapai impianmu. Apa kau tidak menjijikkan? Kau bahkan belum menikah, dan kau sudah melemparkan dirimu ke pelukannya. Jika kau merasa gelisah, pergi cari pria lain di luar. Jangan merusak Shimei kami, dan menyesatkannya. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Pergi buat makan malam. Apa kau ingin membuat kami kelaparan sampai mati? Kalau begitu aku akan pergi belanja bahan makanan. Tuan muda tertua, tuan muda ketiga. Asistenku Jingshen. Aku sudah menanyakan semuanya. Ada hujan deras 2 hari yang lalu. Dan tanah longsor terjadi di sini. Jalanan semuanya terblokir. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Siapkan helikopter. Hari ini, aku harus melihat adik perempuan. Shimei suka makan udang karang. Untungnya mereka menjualnya di sini. Halo. Permisi, apakah Anda butuh bantuan? Kamu penggemarku kan? Tolong tanda tangan untuk ibu ini, jangan buat ribut ya. Nona, apa yang Anda lakukan? Tentu saja aku membantumu. Memindahkan batu-batu itu. Gadis, caramu memulai percakapan benar-benar menarik. Batu ini beratnya 500 kg. Bagaimana mungkin kamu bisa? Ini dia. Ini adalah keunikan adik perempuan, fisik kekuatan super. Mungkinkah itu? Dia adalah adik perempuan kami yang kami rindukan siang dan malam. Baiklah. Nona, aku ingin melihatnya. Tuan, apa yang Anda lakukan? Maafkan aku. Aku hanya... Aku tahu. Kau ingin berterima kasih padaku. Karena telah membantumu memindahkan batu-batu itu. Tapi pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Aku harus pergi membeli bumbu hotpot untuk memasak bagi suamiku. Sampai jumpa. Tanda konsentris ini. Dia adalah adik perempuan. Kakak, apakah kamu melihat itu? Mungkinkah dia? Suruh seseorang menyelidiki. Hari ini juga. Kau harus mencari tahu semua informasinya. Ya, Adik perempuan, benarkah itu kau? Nah, kau tidak bisa menunda lagi. Sekarang setelah kau mencapai kesuksesan dan ketenaran. Dan akan bergabung dengan grup Tianhao sebagai bagian dari manajemennya. Cepat putus dengan Ye Lansin. Dan nikahi Nona Lin. Wan Er. Pada perjamuan janji tamu 3 hari dari sekarang, aku akan melamarmu secara terbuka. Suami aku pulang. Apa yang kau lakukan? Lansin, dengarkan penjelasanku. Wang Xiemi, aku sudah bekerja keras di luar. Bekerja untuk membiayai sekolahmu. Kau malah di rumah, di belakangku, dengan wanita lain. Selingkuh apaan sih? Dia adalah seorang konglomerat kaya dari Shangjing. Nona Lin Waner, putri dari keluarga Lin. Dia mendengar bahwa Shimei kami telah lulus dengan gelar doktor. Dan juga menerima tugas penting dari grup Tianhao. Dia datang khusus untuk menyampaikan selamat. Kamu adalah Shimei yang bekerja di luar. Tunangan yang melakukan pekerjaan kasar. Baru saja Shimei menyebutkan perjamuan penunjukan 3 hari dari sekarang. Kami terbawa suasana kegembiraan sesaat yang menyebabkan perilaku tidak pantas kami. Saya harap Anda tidak keberatan. Nona Lin, kenapa kau menjelaskan begitu banyak kepada orang rendahan sepertinya? Sekarang setelah putraku makmur dan karirnya melesat, aku berharap seorang nona muda kaya sepertimu, seorang putri kebanggaan surga, menjadi menantuku. Apa yang kau katakan? Apa kau tuli? Tidak bisakah kau dengar? Aku bilang, aku ingin Nona Lin menjadi menantuku. Kau orang rendahan. Inya semakin jauh semakin baik. Selama bertahun-tahun ini, aku bekerja siang dan malam, dari fajar hingga senja, untuk mencari uang demi menghidupi seluruh keluargamu. Jika kau bilang, timur, aku tidak akan berani pergi ke barat. Aku menoleransi segalanya. Bahkan jika aku tidak punya jasa, aku sudah bekerja keras. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Aku membenci pencapaian putraku hari ini.
Semuanya karena kerja kerasnya sendiri. Apa hubungannya dengan orang miskin sepertimu? Kenapa kau tidak bercermin? Apa yang membuatmu pantas untuknya? Kenapa kau menangis? Jika kau tidak tahan lagi, kalau begitu cepatlah keluar. Mampus! Wang Xime, tidakkah kau akan mengatakan sesuatu untukku? Ibu tolong jangan banyak bicara ya. Bukankah sudah kubilang, pada perjamuan janji tamu 3 hari dari sekarang, aku akan berterima kasih kepada wanita terpenting dalam hidupku. Dan melamarnya. Xime, apakah yang kau katakan itu benar? Lansin. Ketika saatnya tiba, ikutlah dengan kami ya. Ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu. Xime pernah berkata bahwa selama dia mencapai kesuksesan, dia akan melamarku. Jadi dia mengingatnya selama ini. Nona Lin, aku salah paham padamu barusan. Silakan tinggal dan makan malam bersama kami. Xihing, sampaikan perintahnya. Pada jamuan janji temu 3 hari dari sekarang, Xime akan melamarku. Pada saat itu, semua properti atas namaku akan dihadiahkan kepadanya. Mulai saat itu, aku akan menetap dan mengurus rumah tangga. Dan tinggal bersama kekasihku selamanya. Xime, mengapa kamu tidak saja putus dengannya secara langsung tadi? Usir dia. Apakah kamu masih punya perasaan padanya? Perasaan apa yang mungkin kumiliki untuknya? Perasaan macam apa? Alasan aku memilih perjamuan janji tamu 3 hari dari sekarang adalah untuk mempermalukannya secara terbuka. Aku ingin dia di bawah tatapan semua orang. Mengetahui bahwa dia dan aku berbeda jauh seperti langit dan bumi. Dengan cara ini, dia tidak akan pernah mengganggu kita lagi. Anakku masih yang paling perhatian. Hilang pada usia 3 tahun. Jatuh dari tebing dan kehilangan ingatannya. Terlahir dengan kekuatan ilahi. Tanda berbentuk hati di telapak tangannya. Meskipun catatannya, kehilangan pengalaman dari 3 tahun lalu. Tapi dia sangat mirip dengan adik perempuan. Apa maksudmu menyerupai? Dia adalah adik perempuan kami. Aku akan mengumpulkan orang-orang kita sekarang juga. Dan pergi ke keluarga Wang. Untuk membawa adik perempuan pulang. Tunggu. Kakak, apa yang masih kau ragukan? Meskipun dia sangat mirip adik perempuan kita, masalah pengenalan kerabat harus ditangani dengan sangat hati-hati. Kakak, apa yang ingin kau lakukan? 3 hari dari sekarang, tunangan adik perempuan Wang Xime akan berada di Hotel Wanshan, mengadakan perjamuan janji temu. Saat itu kau dan aku, dan Xixing, harus semua hadir. Selama saat itu, kita berempat bersaudara, menyentuh segel konsentris kita bersama, dan memicu fenomena langit. Maka dia adalah adik perempuan kita. Baiklah, aku akan memberitahu kakak kedua sekarang juga. 3 hari kemudian, kita akan pergi ke keluarga Wang untuk menghadiri perjamuan penunjukannya. Asisten Wu, buatlah pengaturan. Jika 3 hari dari sekarang, kita berhasil mengenali adik perempuan, maka aku akan menyerahkan proyek paling menguntungkan dari grup Gu kepada keluarga Lin. Ini juga bisa dianggap sebagai hadiah dari grup Gu atas promosinya, Wang Xime. Ya, Ayah, Lin Wan yang ayah Lin Wan M. bukankah kamu selalu meremehkan seseorang seperti Wang Xime, seorang pria Phoenix? Mengapa kamu masih ingin aku mendekatinya dan menikah dengannya? kau tidak mengerti. Wang Xime ini, alasan dia bisa berada di manajemen grup Tianhao adalah karena seseorang memberi perintah. Itu adalah pemegang kekuasaan sejati dari grup Tianhao. Legenda mengatakan bahwa dia memiliki sebagian besar kekayaan di kerajaan Yun. Identitasnya tidak dapat dipahami. Apakah dia benar-benar menunjuk Wang Xime untuk bergabung dengan grup Tianhao? Benar sekali. Justru dia. Aku tidak percaya Wang Xime benar-benar mengenal sosok yang terkemuka. Jika aku menikah dengannya, bukankah aku akan segera menjadi sosialita kaya dan orang yang luar biasa? Itulah mengapa selama keluarga Lin kita membentuk aliansi pernikahan dengannya. Dengan tokoh terkemuka di belakangnya membantu kita. Keluarga Lin kita pasti cepat atau lambat mereka akan melampaui keluarga Gu untuk menjadi yang terkaya di kerajaan Yun. Itu dalam jangkauan. Hotel Wanshan. Jamuan yang diselenggarakan oleh Xing ini tertata dengan baik. Nah, lihatlah penampilannya yang lusuh. Kau putus dengannya hari ini. Dia merusak pemandangan. Lakukan hari ini. Selamat Ketua Wang.
Lihatlah Anda begitu muda. Dan Anda sudah menjadi manajer grup Tianhao. Di masa depan Anda pasti tak terbatas. Dan Anda akan mencapai hal-hal besar. Apa kau buta? Tidakkah kau lihat anakku? Tangannya kosong. Cepat ambilkan anggur. Iya, Ibu. Keluarga Lin dari Xiangjing telah tiba. Bukankah ini sosialita terkemuka di Xiangjing? Ayahnya Lin Wanyang adalah eksekutif senior di grup Tianhao. Bagaimana harus kukatakan, Dr. Wang Ximei baru saja lulus dan mampu mendapatkan apresiasi dari grup Tianhao. Sepertinya dia telah menempel pada keluarga Lin. Kapal besar, One Air, kenapa lama sekali? Ximei, selamat. Keluarga Gu orang terkaya di Xiangjing telah tiba. Tuan muda tertua Gu, tuan muda ketiga Gu. Mereka adalah orang-orang terkaya di kerajaan Yun. Wang Ximei ini, apa latar belakangnya sebenarnya? Tuan muda sulung tuan muda ketiga. Kalian bisa datang ke sini. Sungguh membawa kehormatan bagi gubuk reotku. Kami hanya datang untuk melihat-lihat. Jangan pedulikan kami. Pergi hibur yang lain. Ibu anggur merahmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda sekalian untuk menghadiri Wang Ximei dan grup Tianhao perjamuan janji temu. Pertama saya ingin terima kasih sebesar-besarnya kepada seseorang yang orang terpenting dalam hidupku. Tanpa dia, tidak akan ada aku hari ini. Dan tentu saja tidak ada perjamuan janji temu ini. Oleh karena itu, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan kepada semua orang pertunanganku. Ximei, aku akhirnya menunggu hari ini. Ketika aku belajar dengan tekun dalam kemiskinan, dia ada di sisiku. Selama masa tergelap dalam hidupku, dia memberiku kekuatan dan memberiku arah. Orang yang disebutkan Ketua Wang, pasti tunangannya kan? Dikatakan bahwa gadis itu untuk mendukungnya melalui studinya. Saat itu, bekerja di lokasi konstruksi untuk mencari uang demi menghidupi dia dan keluarganya. Aku benar-benar iri pada cinta murni seperti itu. Jika aku bisa menikahi istri seperti itu, aku akan rela memberikan segalanya padanya. Kakak lihat adik perempuan. Betapa bahagianya dia tersenyum. Sungguh kubis yang bagus, dirusak oleh babi. Jangan bicara omong kosong. Selama adik perempuan. Selama kau bahagia dan gembira. Dia adalah wanita yang paling kucintai. Tunanganku. Lin Wan Er. Wan Er. Menikahlah denganku. Wang Ximei kau bajingan. Wan Er, terima kasih. Aku pasti akan menggunakan seluruh hidupku untuk membalas budimu. Bahwa kamu bisa mencapai apa yang kamu miliki hari ini. Sepenuhnya karena usahamu sendiri. Ayah dan aku hanya memberikan sedikit bantuan. Semuanya. Hari ini aku punya satu lagi pengumuman gembira untuk disampaikan, yaitu aku sudah hamil anak. Ximei. Ini bisa dianggap berkah ganda bukan? Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Wang Ximei, jika dia tunanganmu, lalu aku ini apa? Selama bertahun-tahun ini, aku bekerja tanpa lelah untuk mencari uang, mendukung studimu, dan mendukung seluruh keluargamu. Kau bilang kau akan menikahiku. Apakah kau berbohong padaku selama ini? Yelan Xin, kau benar-benar tak tahu malu kan? Kaulah yang dengan bersemangat menempel pada anakku. Apa yang kau katakan? Kau benar-benar keji.
Kau hanyalah kuli bangunan rendahan. Seseorang dari lapisan masyarakat terendah. Sedangkan anakku adalah pemegang saham grup Tianhao. Dengan masa depan yang cerah, aku menasihatimu untuk pergi sesegera mungkin. Jangan memengaruhi masa depannya. Jadi selama ini, itu semua hanya angan-anganku saja. Jadi kau berbohong padaku selama ini. Wang Xime, aku sudah banyak berkorban untukmu. Selama 3 tahun terakhir, di musim panas, aku menantang terik matahari. Di musim dingin, aku menahan angin dan salju. Bekerja sebagai pengangkut batu bata di lokasi konstruksi untuk mendukung studimu. Sekarang, setelah kau meraih kesuksesan dan ketenaran, kau ingin putus denganku. Putus? Ye Lanxin, biar ku beritahu. Di dunia ini, hanya yang pernah mencintai yang boleh berkata putus. Aku tidak pernah mencintaimu seumur hidupku. Ye Lanxin, ini adalah perjamuan pernikahan Wan Er dan aku. Kami mengundangmu untuk minum. Kakak, aku tidak tahan lagi. Panggil Xixing. Beritahu dia untuk tiba di tempat acara. Dalam 5 menit tanpa gagal. Aktifkan segel konsentris. Ya kakak. Tidak pernah mencintaiku. Jadi uang ketenaran dan status benar-benar lebih penting daripada usaha yang tulus. Ye Lanxin, jangan membuat dirimu terdengar begitu menyedihkan. Kamu terus mengatakan bahwa kamu mencari uang untuk menopang keluarga kita selama ini. Berapa banyak uang yang sebenarnya sudah kamu berikan kepada kami selama ini? Aku memberikan semua uangku padamu. Untuk menghemat uang, aku makan roti kukus dan acar setiap kali makan. Apakah itu masih belum cukup? Itu tidak cukup. Tahukah kamu? Lin Wan Er dengan santai memberiku sebuah mobil. Sebuah mobil mewah senilai puluhan juta. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Aku juga membelikanmu sebuah villa. Ini kuncinya. Ye Lanxin, di mana kamu mengambil kunci rusak? Dan berpura-pura itu kunci villa. Jika kamu ingin menjadi pengemis sendiri, jangan menyeretku ikut. Karena kau membenci orang miskin dan memuja orang kaya. Lalu, mengapa kau menyelamatkanku waktu itu? Mengapa kau terus mengatakan, kau tidak peduli dengan identitasku, dan bersedia hidup bersamaku? Kehidupan orang biasa. Menyelamatkanmu, itu karena saat itu, kamu mengenakan merek desainer. Aku kira kamu adalah seorang wanita muda kaya. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kamu masih seorang gelandangan, membuang-buang begitu banyak waktuku. Baiklah si Mei, niatmu untuk menikahiku adalah pukulan besar baginya. Tapi kamu pengangkut batu bata, zaman telah berubah. Statusmu dan Shimei terlalu berbeda jauh. Melon yang dipaksa tidak manis. 500.000 ini. Anggap saja ini kompensasi untukmu. Pergilah sejauh mungkin. Benar. Hadirin sekalian, jika keluarga siapapun kekurangan lembu atau kuda atau apapun, bawa dia pulang. Dia sangat mudah dipelihara. Beri dia roti. Dan dia bisa bekerja dari pagi sampai malam. Dia bahkan lebih berguna dari itu. Wang Xime, kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan mengikutinya, kau sudah menempel pada paha emas bukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku memberitahumu, semua yang ada di sini hari ini diberikan kepadamu olehku. Hanya dengan satu kata dari Kui Lanxin, semua yang kau miliki akan langsung hancur. Kau tidak akan mengatakan bahwa perjamuan janji temu hari ini juga kau yang mengaturnya kan? Bagaimana jika aku bilang ya? Kau bicara omong kosong. Anakku bisa menjadi manajer Tianhao sepenuhnya melalui kerja kerasnya sendiri. Kau berani mengatakan kebohongan sebesar itu? Apa kau tidak takut ditabrak mobil dan mati di luar? Nah, kurasa dia sudah kau buat gila. Cepat usir dia. Jangan membuat malu dirimu di sini. Seseorang, bawa dia ke rumah sakit untukku. Suruh dia diperiksa oleh neurologi, dan obati dia dengan benar. Kirim dia ke rumah sakit mana? Menurutku dia harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Tidak, aku tidak akan pergi. Wang Xime, kau sombong dan materialistis. Meninggalkan istrimu, kau pasti akan menghadapi pembalasan. Kenapa kakak kedua belum datang? Tidak. Aku akan bertindak. Lihat pergelangan tangannya. Segel konsentres bersinar. Kakak kedua sudah datang. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh adik perempuanku. Ternyata itu tuan muda kedua dari keluargaku.
Gu Xixin, dia adalah kerajaan Yun kita, dewa perang seorang pahlawan. Bukankah dia selalu di medan perang perbatasan? Kenapa dia tiba-tiba kembali? Adik perempuan kamu baik-baik saja. Adik perempuan. Mengapa kalian semua memanggilku adik perempuan? Masalah ini sulit dijelaskan dengan beberapa kata. Tunggu sebentar. Hanya dengan mengandalkan kita berempat bersaudara, dan segel konsentris mengaktifkan anomali spasial, barulah kau akan tahu segalanya. Tuan muda sulung tuan muda kedua tuan muda ketiga. Dia hanya seorang pekerja kasar rendahan. Tidak mungkin dia bisa menjadi adikmu. Adik perempuan, berikan tanganmu padaku. Kalian semua lari. Mulai sekarang kita akan mengandalkan apa yang orang tua kita tinggalkan untuk kita. Segel konsentris untuk saling mengenali. Tidak adik perempuan. Jika kita pergi bersama. Cepat pergi. Saudara-saudara. Jadi kau benar-benar saudara-saudaraku. Adik perempuan kamu akhirnya mengingat kami. Adik perempuan kau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Karena adik perempuan kita sudah ditemukan. Sudah waktunya untuk memberi pelajaran kepada mereka yang buta dan menindasnya. Maafkan aku. Mari kita bicarakan baik-baik. Maafkan aku. Siapa yang mau mendengar omong kosongmu? Nah, Shimei. Tuan Gu dan keluarganya telah berhasil bersatu kembali. Cepat pergi ke grup Tian Hao dan berikan hadiah besar kepada Lin Wanyang. Apel. Tuan Gu berkata, untuk memberiku kota Qingshan, proyek pengembangan pariwisata. Ini adalah proyek yang terkenal secara nasional. Proyek pengembangan pariwisata. Jika ini berhasil, kekayaan bersihku akan melebihi 10 miliar. Tuan Gu juga meminta kau untuk memberitahumu sesuatu. Proyek ini, dia berharap Wang Shimei juga bisa berpartisipasi. Pertama grup Tian Hao. Lalu keluarga Gu dari Shangqing. Apa sebenarnya latar belakang Wang Shimei ini? Sepertinya, aku harus secepatnya membuat dia dan Wan Er mendapatkan surat nikah mereka. Baiklah, tentu saja. Kabar buruk Tuan Lin. Nona muda tertua dalam masalah. Apel. Siapa yang berani menyentuh Putri Lin Wanyongku? Aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Jangan kau kemari. Mari kita bicarakan baik-baik. Adik perempuanku begitu tulus kepadamu. Dia hanya mendapat pengkhianatan dan penghinaan. Kamu tidak menganggap keluarga Lin kami ada di matamu. Tapi Shimei mendapat dukungan dari grup Tian Hao, pemegang kekuasaan sejatinya. Jika kamu berani menyentuhnya, itu berarti kamu melawan seluruh grup Tian Hao. Dibandingkan dengan adik perempuanku, grup Tian Hao belaka. Bukan apa-apa. Apa kau punya rasa hormat pada hukum? Kau, hari ini di sini, ada semua tokoh kuat dan berpengaruh dari Shangqing. Kalian semua, jika kalian berani menyentuh kami lagi, aku akan membuatmu. Keadilan. Jika memang ada keadilan di sini, kamu seharusnya menjadi yang pertama dihakimi. Kau berani memukulku. Yalan Xin mengenai masalah hati. Itu selalu menjadi masalah persetujuan bersama. Karena Shimei ingin menikahiku, kau harus melepaskannya dan memberkati kami. Gangguanmu yang terus-menerus. Apakah kau mencoba menjadi simpanan dalam hubungan kami? Meskipun kekuatan keluarga Gu sangat besar, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Linku. Tapi di belakang Shimei, ada dukungan dari grup Tian Hao. Selama aku bisa menikah dengannya, penghinaan hari ini, aku pasti akan membalasnya di lain hari. Kau mencampuri hubungan orang lain, menghancurkan keluarga orang lain, dan masih berani menyebut adikku perusak rumah tangga. Sampaikan perintahnya. Wang Shimei tidak setia dan tidak tahu berterima kasih, dan membalas kebaikan dengan permusuhan. Keluarga Guku dengan ini mengumumkan, kami menyita aset keluarga Lin dan Wang. Jika ada yang berani bekerja sama dengan mereka, mereka akan menjadi musuh keluarga Guku. Bawa mereka pergi. Tidak. Ini adalah kesempatan yang akhirnya berhasil kudapatkan. Lan Xin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Wang Shimei, pakaian yang kau dan ibumu kenakan. Aku yakin, aku yang membeli semuanya bukan. Apa maksudmu, penjaga? Lepaskan pakaian mereka dan usir mereka. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau. Kau. Yelan Xin, aku adalah nona muda tertua dari keluarga Lin dari Shangqing. Kau tidak bisa memperlakukan kami seperti ini.
Jika kau berani menghina adik perempuanku lagi, aku akan memastikan kau tidak bisa bicara seumur hidupmu bahwa mereka pergi. Semuanya berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menindas putriku. Adalah pemegang saham grup Tianhao, Lin Wan yang telah tiba. Lin Wan Yong ini di Shangqing. Meskipun dia salah satu yang terbaik, tapi di depan keluarga Gu, dia seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Ayah, selamatkan aku. Lin Wan Yang, kau berani kurang ajar di depan keluarga Gu. Apa kau bosan hidup terlalu lama? Grup Go, aku tentu saja tidak berani menyinggung. Tapi untuk kalian para penipu, aku masih berani bertindak. Penipu ketua Lin. Apa kau mengatakan bahwa orang-orang ini sama sekali bukan dari keluarga Gu? Benar sekali. Keluarga Gu biasanya misterius dan tidak terduga. Mereka bahkan tidak menghadiri jamuan kenegaraan. Apalagi ini, jamuan janji temu kecil. Jadi setelah semua ini, aku telah ditipu oleh kalian semua. Yelan Xin, dasar jalang. Kau benar-benar punya nyali untuk berdamai dengan anakku. Rujuk. Kau benar-benar menghabiskan uang untuk menyewa sampah-sampah ini untuk berakting bersamamu. Berapa banyak dia membayarmu? Aku akan membayar 2 kali lipat. Apa kau mencari mati? Kau marah hanya setelah beberapa kata. Ada lebih dari 70.000 di kartu ini. Aku yakin sepanjang hidup kalian belum pernah melihat uang sebanyak ini. Ambil uangnya dan pergi. Jaga mulutmu. Kau berani memukulku. Aku akhirnya mengerti sekarang. Beraninya kau, berani menyinggung keluarga Wang dan keluarga Lin kami, kalian semua. Pasti, kekasih jalang ini. Yelan Xin, keterampilanmu di ranjang benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar berusaha sejauh ini untukmu. Masih berani kurang ajar. Lihat itu. Lihat itu, mereka terpojok dan putus asa. Basan, kau lihat ini. Mereka memukulku tepat di depanmu. Dia mengencingi kepalamu. Ini adalah tamparan di wajahmu. Berikan mereka pelajaran yang bagus. Usir mereka dari Shangqing. Jangan pernah kembali selamanya. Aku ingin melihat siapa yang berani. Lin Wan Yong, kau berani lancang di depanku Gu Jingshen. Apa kau makan hati beruang dan nyali macan tutu? Apa kau ketagihan berpura-pura sekarang? Baiklah, hari ini aku akan memastikan kau mati dengan jelas dan memahami segalanya. Orang ini adalah tuan muda tertuun dari keluarga Gu, khusus diutus untuk membahas kerjasama denganku. Manajer Shang, tolong lihatkan untukku. Apakah kamu mengenal orang-orang ini? Mereka? Aku tidak mengenal mereka. Apakah kamu mendengarnya? Hari ini aku akan membuatmu menyadari konsekuensi dari menyinggung keluarga Linku. Kakak, ada apa ini? Bukankah kamu menyuruh asisten Wodan Lin Wan Yong bicara? Di mana dia? Aku ada urusan lain yang mendadak, jadi aku menyuruhnya menanganinya. Kakak kedua, ini semua salah kita karena biasanya terlalu rendah hati. Bahkan anjing yang kita pelihara tidak mengenali tuannya lagi. Aku memberitahumu kemampuan aktingmu benar-benar buruk. Kamu harus tahu bahwa ketiga orang dari grup Go itu berstatus bangsawan dan keberadaan mereka adalah misteri. Apalagi perjamuan janji temu kecil ini. Bahkan jika grup Go sedang bernegosiasi dengan grup Lin untuk proyek senilai puluhan miliar, Presiden Gu tidak akan datang sendiri. Dan kamu masih berani menyamar sebagai mereka. Kamu benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Aku tidak salah dengarkan. Keluarga Gu dan grup Lin bekerja sama. Dan itu adalah kerjasama senilai puluhan miliar. Mungkinkah pengembangan pariwisata kota Qingshan, proyek kunci nasional? Ayah, apakah semua yang kau katakan benar? Grup Gu benar-benar bekerja sama dengan keluarga kita? Benar sekali. Nah, leluhur kita telah menunjukkan kekuatan ilahi mereka. Sudah kubilang wanita Yelan Xin itu adalah pembawa sial. Lihat, kau baru saja putus dengannya, dan keberuntungan datang ke keluarga kita. Menantu yang baik, grup Gu tidak hanya menghargaiku, tetapi juga menghargaimu. Tuan Gu secara khusus menginstruksikan agar kamu juga berpartisipasi dalam proyek ini. Tuan Gu. Paman. Tuan Gu benar-benar menyebut namaku. Yelan Xin, Anda melihat ini. Hari ini tidak hanya grup Tianhao mengadakan perjamuan janji tamu untukku, tetapi bahkan Tuan Gu menghargai pengetahuanku yang luas dan kemampuanku. Aku sekarang adalah seseorang yang kau tidak mungkin bisa berharap untuk bergaul dengannya. Kau orang bodoh. Yelan Xin, menyerah saja pada idamu untuk mengejarku. Aku memberimu kesempatan sekarang. Kau dan para kekasih gelapmu ini berlututlah dan minta maaf padaku dan Wan Er. Maka aku akan mengampuni nyawa kalian. Beraninya kamu. Kamu berani membuat mereka memohon padamu. Lin Wan Yong, Shangcheng Wang Shimei. Kalian benar-benar kurang ajar. Asisten Wu kamu datang tepat waktu.
Seseorang di sini menyamar sebagai tuan muda tertua kedua dan ketiga dari keluarga Gu. Aku baru saja akan melampiaskan kemarahanmu untukmu. Dasar sampah tidak berguna. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Mereka memang adalah keluarga Gu. Tuan muda tertua kedua dan ketiga. Apel. Tuan muda tertua, ini adalah hadiah yang kamu perintahkan padaku untuk dibelikan untuk nona muda tertua. Ini sebenarnya adalah harta paling berharga. Hati samudera. Ini adalah berlian biru langka di dunia. Bernilai lebih dari miliaran. Keluarga Gie ini, mereka terlalu memanjakan adik perempuan ini bukan? Ini dari kakak sulung. Hadiah selamat datang untukmu. Lihat, apakah kau menyukainya? Adik perempuan. Kakak kedua tidak menyiapkan banyak. Ini adalah kartu emas tertinggi. Ambillah dan belanjakan sesukamu. Tidak. Kakak tertua kakak kedua. Mengapa kalian semua menyiapkan hadiah? Aku tidak menyiapkan apa-apa. Adik perempuan kakak ketiga adalah superstar papan atas. Foto-foto bertanda tanganku bernilai jutaan. Bagaimana kalau aku menandatangani satu untukmu? Tuan tertua, tuan kedua, tuan ketiga. Bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Karena semua ini hari ini adalah karena Wang Ximei meremehkan orang miskin dan menjilat orang kaya. Kau putuskan. Kita semua akan mendengarkan adik perempuan. Kami semua akan mendengarkanmu. Wang Ximei, kau benar-benar ingin jadi orang berderajat lebih tinggi dan membawa kehormatan bagi leluhurmu. Kau, apa maksudmu dengan ini? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Bagus Lansir, kau sekarang, nona muda terhormat dari keluarga Gu. Kau sepenuhnya layak untukku sekarang. Mari kita diskusikan pernikahan kita. Benar, benar. Kakak kedua, aku dengar kerajaan Yun saat ini sedang giat mengembangkan wilayah perbatasannya, dan mereka sangat membutuhkan talenta. Jadi, mengapa kita tidak mengirim mereka untuk mengangkut batu bata membangun jalan dan membangun rumah, agar mereka tidak makan terlalu banyak dan terus memanggil orang pekerja migran, meremehkan rakyat jelata. Lansir, kau benar-benar wanita yang kejam. Seorang sarjana sepertiku, bagaimana aku bisa menanggung penderitaan seperti itu? Dan kau menyebut dirimu seorang sarjana, Wang Ximei, jika bukan, karena aku yang terus-menerus melindungimu dari angin dan hujan. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan gelar doktor? Kau seharusnya sudah lama masuk ke masyarakat dan menghadapi kenyataan hidup yang keras. Ximei, tidakkah kau tahu grup Tian Hang, orang yang sebenarnya berkuasa? Cepat mohon mereka untuk datang menyelamatkan kita. Orang berkuasa apa? Seseorang tangkap mereka. Ayah, selamatkan aku. Perbatasan itu sungguh bukan tempat bagi manusia untuk pergi. Makanan dan pakaian yang buruk. Begitu banyak nyamuk di musim panas. Begitu dingin di musim dingin. Aku tidak akan sanggup menahannya. Ayah, ini. Mereka akan membunuh kita. Menantu perempuanku ini. Dia mengintimidasi ibu mertuanya dan ingin aku pergi ke perbatasan. Ini akan membunuhku. Sudah tidak tahan dengan ini. Sepertinya kita harus segera mengirim mereka ke sana untuk beradaptasi dengan lingkungan dengan benar. Bungkam mereka, kirim mereka pergi dengan bus paling awal. Tunggu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Berani menyentuh dermawanku. Kamu mencari mati. Xiaofen. Bukankah dia salah satu dari 4 dewa perang agung? Dia benar-benar berani menyentuh dewa perang. Gu Xixin, apakah dia gila? Hanya karena keluarga Lin dan keluarga Wang. Kamu berani menentangku. Dewa perang, Lin Wanyong pernah menyelamatkan hidupku. Aku berjanji padanya akan menyelamatkannya sekali. Masalah hari ini adalah urusan keluargaku. Kamu bukan tandinganku, Nyahlan. Xixing. Kakak kedua, Gu Xixin, kamu sudah diracuni oleh 10.000 keabadian racun. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkanmu. Posisimu sebagai dewa perang seharusnya sekarang menjadi milikku. Berani menyentuh kakak keduaku. Aku akan melawanmu sampai mati. Kakak, kau bukan tandingannya. Bawa adik kita dan pergi. Adik perempuan jangan takut. Dengan kami bertiga di sini, kami akan melindungimu dengan nyawa kami. Cepat pergi. Adik, 20 tahun yang lalu kau menyelamatkan kami. Sekarang giliran kami melindungimu. Sungguh sebuah drama yang menggetarkan hati.
Tapi jangan terburu-buru dulu. Aku akan mengirim seluruh keluargamu untuk bersatu kembali di jalan menuju mata air kuning. Tunggu. Sebelum itu, aku masih punya sesuatu yang harus dilakukan. Nona Lin, silakan bicara. Yelan Xin, meskipun kau adalah nona muda keluargaku, lalu kenapa? Di mataku, kau akan selalu menjadi pekerja migran rendahan dan kotor. Beraninya kau mencoba merebut dariku. Kau tidak pantas. Seseorang. Bukankah dia mencoba merebut priaku? Kalau begitu lu cuti pakainya sampai habis. Biarkan semua pria yang hadir tidur dengannya sekali. Aku ingin kau tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi di Shangjing lagi. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kakak kedua. Sepertinya, aku akan naik ke tahta Dewa Perang. Dan keluarga Lin akan segera menjadi Raja Shangjing. Beraninya kau menyentuh keluargaku. Kau mencari mati. Adik perempuan. Cepat menyingkir. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Apakah kalian semua baik-baik saja? Adik perempuan. Adik perempuan, apa kau baik-baik saja? Tanganmu terluka. Bukan apa-apa, hanya luka kecil. Luka kecil. Jalan. Kau sudah diracuni oleh racun ampul. 10.000 keabadian. Kau akan segera mati. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan mati? Bagaimana mungkin? Mengapa kau baik-baik saja? Mengapa aku harus diracuni? Xiao Feng, bahkan sekarang, kau masih tidak tahu siapa aku. Racun ini berasal dari pavilion. 10.000 keabadian dikembangkan oleh. Mungkinkah kau adalah ketua pavilion? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin orang terhormat itu. Mungkinkah kau adalah seseorang dari pavilion 10.000 keabadian? Dewa Perang, jangan memujinya. Dia sudah bersamaku selama 3 tahun. Dia hanya seorang pekerja kasar rendahan. Apakah racunmu terlalu lama dan tidak ada efeknya? Tidak ada yang tidak mungkin. Bukan hanya aku tidak akan diracuni, tetapi juga racun ini dikembangkan olehku. Kau adalah Yelan Xin, kau benar-benar delusi. Kau hanyalah pekerja kasar yang hanya tahu cara mengerahkan kekuatan kasar. Dan lalu kau menjadi apa? Adik perempuan keluargaku yang lama hilang. Baru saja Dewa Perang berkata, racun ini berasal dari pavilion 10.000 keabadian. Dikembangkan oleh ketua pavilion. Sekarang kau mengatakan, racun ini dikembangkan olehmu. Jangan bilang, kau adalah ketua pavilion dari 10.000 keabadian pavilion. Anggap saja kalian tidak buta. Aku memang ketua pavilion 10.000 keabadian. Apakah semua orang mendengarnya? Dia tidak hanya diracuni. Aku rasa racunnya sudah mencapai otaknya. Dan dia menjadi idiot. Ibu. Untung aku putus dengannya. Jika aku menikahi orang bodoh sepertinya dan punya anak itu pasti idiot. Hanya aku dan Wan Er. Hanya Gen yang sangat baik seperti itu, yang bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Aku sudah mengirim sinyal kepada bawahan di pavilion, meminta mereka untuk mengirimkan penawar. Yelan Xin, kamu kebanyakan baca novel silat ya? Apakah kau pikir hanya dengan menyalakan petasan, kau bisa memanggil bantuan? Dia hanya habis akal. Perjuangan sekarat. Yelan Xin, aku memberitahumu. Pavilion 10.000 keabadian di seluruh kerajaan Yun adalah keberadaan yang diselimuti misteri. Tidak ada satupun dari kalian yang hadir di sini. Tidak satu orang pun bisa menjalin hubungan dengannya. Jika kau terhubung dengan Pavilion 10.000 keabadian, aku akan berlutut dan memanggilmu nenek. Pavilion 10.000 keabadian telah tiba. Cepat lihat token di pinggang mereka. Ini pastinya Pavilion 10.000 keabadian. Siapa di antara kalian yang bernama Wang Shimei? Aku tidak tahu. Bukan aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Ketua pavilion kami telah memberi perintah untuk menganugerahkan semua aset di bawah namanya kepada Wang Shimei dan bergandengan tangan dengannya hingga akhir hayat. Menua bersama. Saya bersama bawahan saya mengucapkan selamat kepada ketua pavilion atas pernikahan yang bahagia. Ini apa yang sedang terjadi? Pertama Yelan Xin, lalu Lin Wan Er,
Dan sekarang pavilion 10.000 keabadian. Ketua pavilionnya datang merebut pengantin, Wang Ximei ini. Kemampuan macam apa yang dimilikinya? Pavilion 10.000 keabadian. Ketua pavilion ingin menikahiku. Dan menganugerahkan semua asetnya kepadaku. Nah, kau benar-benar luar biasa. Semua wanita terkemuka di Xiangjing. Satu persatu. Semua ingin menikahimu. Kau sekarang sukses dan terkenal. Wanita-wanita hebat ini, semua bergegas untuk menempel padamu. Keluarga Lin bisa mendapatkan racun ampuh 10.000 keabadian. Mungkinkah? Dia adalah ketua pavilion. Dari pavilion 10.000 keabadian, Wan Er. Kita sudah bersama begitu lama. Kau adalah ketua pavilion 10.000 keabadian. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau, panggil aku ketua pavilion. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Kalau begitu katakan padaku apakah ada kemungkinan bahwa grup Tian Hao, kekuatan di balik layar, menyusun rencana ini untuk membantu Wang Ximei melarikan diri. Rencana ini dirancang kusur. Aku tidak bisa terlalu memikirkan itu lagi. Kau gunakan dulu identitas ini untuk menghadapi 3 masalah dari keluarga Gu. Selesaikan dulu. Ya, aku adalah ketua pavilion. Ini tunanganku. Wang Ximei. Tuan Xiyin berkata, hari ini adalah hari pertunangan ketua pavilion dan Wang Ximei. Bawahanmu memberi hormat kepada ketua pavilion. Bangkit. Aku tidak tahu hubungan apa keluarga Lin ini dengan pavilion 10.000 keabadian. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun di wilayah perbatasan, dan aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Kakak sulung kakak kedua. Pavilion 10.000 keabadian bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Tidak masalah jika kita binasa di sini, tapi adik junior kita tidak boleh. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, kami berempat bersaudara. Akan baik-baik saja. Kau datang tepat pada waktunya. Hari ini seharusnya adalah tunanganku, perjamuan penunjukan Wang Ximei, dan juga hari pertunangan kami. Tapi beberapa orang ini membuat keributan besar di tempat ini, berulang kali mempermalukan aku dan Ximei. Sekarang, kau harus melenyapkan mereka. Aku ingin mereka tahu konsekuensi menyinggung ketua pavilion. Karena ketua pavilion telah berbicara. Di mana Xihing? Mengapa dia belum datang? Betapa lancangnya, kau berani langsung memanggil nama pelindung agung. Ketua agung memiliki masalah mendesak, dan memanggil kembali pelindung agung. Benar, orang dewasa ini. Dia baru saja mengaku sebagai ketua pavilion. Cepat telanjangi dia. Dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri, namun berani bersaing dengan Wan Er untuk identitas. Karena ketua pavilion kami yang terhormat telah berbicara, maka jangan salahkan aku, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Serang. Tunggu, apa kau yakin? Dia adalah ketua pavilion. Apa maksudmu? Apa kau pernah melihat ketua pavilionmu? Status ketua pavilion kami mulia, dan tak terduga. Bagaimana mungkin orang seperti kami bisa melihatnya? Karena kau belum pernah melihat ketua pavilionmu. Itu berarti, kau tidak tahu seperti apa rupa ketua pavilion. Apa kau tidak takut? Dia adalah penipu. Yelan Xin, beraninya kau mempertanyakan aku. Bukankah seharusnya aku menanyaimu? Penipu, lihatlah tingkah sombongnya. Kenapa kau belum menelanjanginya? Yelan Xin, apa kau pikir hanya karena kau nona muda keluarga Gu, kau bisa membuatku berubah pikiran? Wan Er adalah ketua pavilion 10.000 keabadian. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari kakinya. Perasaan kita satu sama lain tidak tergoyahkan. Kurasa kau sudah gila. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat serang. Ketua pavilion, apa yang dia katakan masuk akal. Sebelum kami datang, kami memang tidak tahu penampilanmu. Bagaimana kalau kau tunjukkan dulu kepada kami bukti identitasmu? Aku. Ketua pavilion ini keluar terburu-buru kali ini. Tidak membawa barang yang bisa membuktikan identitas. Bagaimana mungkin tidak ada? Bukankah itu ada di sana? Brankas ini seharusnya milik ketua pavilionmu. Barang pribadi bukan. Lin Wan Er, selama kau bisa membuka brankas ini, itu membuktikan kau adalah ketua pavilion. Brankas ini memang milik pribadi ketua pavilion. Melihat ke seluruh kerajaan Yon, hanya dia yang tahu kata sandinya. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Sungguh lelucon. Status macam apa yang dimiliki ketua pavilion ini? Apakah aku perlu membuktikan identitas asliku padamu? Bagaimana bisa? Tidak mau ya? Atau lebih tepatnya, kau bukan ketua pavilion dari pavilion 10.000 keabadian di semua, melainkan seorang penipu. Aku. Wan Er, buka saja pintu brankas itu. Tampar wajah wanita ini. Dan juga biarkan kelompok orang bodoh ini mendapatkan pelajaran. Ya, menantu perempuan. Buka saja kotak ini. Jangan terlalu rendah hati. Jika kau ingin dia mati, biarkan dia mati dengan memahami alasannya. Ketua pavilion yang terhormat, ini hanya memasukkan kata sandi. Mengapa kau begitu enggan? Lupakan saja. Jika aku terus bersikeras seperti ini, aku khawatir tidak hanya Langsun, tapi bahkan yang lain yang hadir
akan curiga padaku. Bagaimanapun jika kata sandinya salah, aku akan bilang saja berangkasnya rusak. Orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lupakan saja. Jika aku harus memasukkannya, aku akan memasukkannya. Lagi pula itu barangku, tidak ada yang perlu ditakutkan. The film was translated Kata and Sandi salah. narrated by M Media. Aku hampir tertipu olehnya. Jadi dia palsu, berani menyamar. Sebagai ketua pavilion 10.000 keabadian, dia pasti mati. Kau benar-benar berani menyamar. Sebagai ketua pavilion yang terhormat dan menipuku. Aku adalah ketua pavilion yang terhormat. Brankas ini pasti rusak karena tidak digunakan. Ketika aku kembali ke pavilion lain kali, aku akan menggunakan brankas lain untuk mencoba dan melihat. Dalam perjalanan ke sini tadi, aku memang tidak sengaja menabrak brankas itu. Mungkinkah itu benar-benar rusak? Rusak, atau lebih tepatnya kau hanya tidak tahu kata sandinya. Hanya membuat alasan. Yelan Sin, aku lihat kau hanya iri dengan statusku. Itulah sebabnya kau mencari gara-gara seperti ini kan? Benar sekali, Yelan Xin. Bukankah kau terus mengklaim kau adalah ketua pavilion 10.000 keabadian? Coba buka. Coba saja, kalau begitu aku akan mencobanya. Jika kau benar-benar ketua pavilion, aku rela makan tanah sambil berdiri terbalik. Kata Sandi benar. Selamat datang Tuan Ketua Pavilion. Itu terbuka. Brankas itu benar-benar terbuka. Astaga. Aku kira Yelan Xin ini adik yang dicari keluarga Gu selama ini. Dia beruntun. Siapa sangka? Dia berasal dari keluarga terpandang. Seorang tokoh besar tersembunyi. Kau benar-benar berani menipuku. Bawahanmu menyapa ketua pavilion. Ini adalah kesalahan bawahanmu karena gagal mengenali keagunganmu dan tertipu oleh orang-orang ini. Bagaimana Anda ingin menangani orang-orang ini? Kakak keduaku baru saja diracuni. Apa kau membawa penawar dari pavilion? Ya, aku Mamang. Sudah merasa lebih baik sekarang. Adik perempuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tepat sekali. Bagaimana mungkin kau menjadi ketua pavilion dari pavilion 10.000 keabadian? Tidak, ini terlalu tidak nyata bukan? Kenapa kau mencubitku? Ini bukan mimpi. Kakak sulung kakak kedua kakak ketiga. Ini cerita panjang. Nanti jika ada kesempatan, akan kuceritakan tentang pengalamanku selama beberapa tahun terakhir. Baiklah, Dia tidak mungkin ketua pavilion. Dia hanya seorang kuli bangunan rendahan. lancang. Kau percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu. Kurang ajar. Beginikah caramu berbicara kepada ketua pavilion yang sebenarnya? Yelan Xin, kau hanya membuka brankas itu, membukanya, dan itu tidak membuktikan apa-apa. Lagi pula tuan ini juga mengatakan bahwa dalam perjalanan ke sini, brankas ini telah terbentur. Jadi apakah ada kemungkinan bahwa brankas ini tidak lagi berfungsi dengan baik? Kata sandi yang dimasukkan 1F. Benar, dan karena penundaan sinyal, kau beruntung. Ya, tepat sekali. Aku adalah ketua pavilion sejati. Sepertinya kecuali aku membuatmu benar-benar binasa, kau tidak akan benar-benar yakin. Baiklah, kalau begitu mari kita bertanding lagi. Apalagi yang ingin kau saingi? Di dalam brankas itu, bukankah ada sebuah kotak? Kalau begitu mari kita tebak. Apa yang ada di dalam kotak itu? Aku kira kita bersaing dalam sesuatu yang berarti. Hanya ini. Ya, hanya ini. Bagus. Sebagai ketua pavilion dari pavilion 10.000 keabadian, di dalam brankasku pasti ada permata paling berharga dan paling langka di dunia. Jalan, apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kebodohanmu. Kau sudah diambang kematian dan bahkan tidak menyadarinya. Baiklah, karena kau bilang tidak ada permata di brankas ini. Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Yelan Xin, jangan bilang yang di dalamnya hanya beberapa batu bata yang kau bawa sendiri. Brankas ini untuk menyimpan barang-barang paling berharga dan bernilai. Itu tidak akan menyimpan bungkusan lusuhmu. Tentu saja aku tahu. Brankas itu seharusnya berisi barang-barang paling berharga dan barang-barang di dalamnya. Dulu bagiku, juga sangat berharga. Memiliki makna luar biasa. Kalau begitu cepat katakan padaku, apa sebenarnya itu? Di dalamnya itu bukan batu bata, bukan permata, melainkan cincin kaca. Ini, aku tidak salah dengarkan. Cincin kaca. Kenapa kau tidak bilang itu? Tisu toilet bekas milikku saja. Semuanya jangan tertawakan dia lagi. Bagaimanapun juga sejak dia kecil, dia terpisah dari saudara-saudaranya dan tumbuh besar dengan makan sampah. Wawasannya sesempit sehelai rambutku. Bagaimana kau bisa berharap dia mengatakan sesuatu yang berkelas? Tepat sekali.
Lihat dia mengenakan pakaian kompang camping ini. Makanan sehari-harinya hanya acar sayuran dan bakpao kukus. Baginya cincin kaca secara alami adalah hal yang paling berharga. Jangan bicara dengan orang tak berguna ini. Wan-er, cepat buka kotak ini. Buat dia menyerah dan tampar wajahnya keras-keras. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin benar-benar ada cincin kaca di dalamnya? Lin Wan-er, aku sudah mengalahkanmu 2 kali. Apalagi yang ingin kau katakan? Dia benar-benar ketua pavilion dari pavilion 10.000 keabadian. Kali ini, aku tidak akan terpengaruh oleh mereka lagi. Dan meragukan Ye Lanxin. Kau benar-benar berani 2 kali menyamar sebagai ketua pavilion dan menipuku. Kau mencari mati. Tidak, di brankasku tidak mungkin ada cincin kaca. Cincin ini Jio. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa membawanya untuk diperiksa. Wang Xiemi, cincin ini, bukankah kau akrab dengannya? Cincin apa? Aku tidak tahu. Cincin ini adalah yang kau berikan padaku 3 tahun lalu saat kau melamarku. Diberikan padaku. Saat itu, kau memberitahuku bahwa kau telah bekerja tanpa lelah selama 3 hari 3 malam, memolesnya sendiri dari botol kaca, dan membuatnya untukku sepenuhnya dengan tangan. Kau juga memberitahuku bahwa selama aku mencari uang untuk menghidupi keluargamu, dan menunggu sampai kau lulus dengan gelar doktor, kau akan menikahiku, dan memberiku kehidupan yang bahagia. Kau benar-benar masih menyimpannya. Wang Xiemi, kau melanggar janjimu dan mengkhianatiku. Mulai hari ini dan seterusnya, kita berdua benar-benar putus. Aku hampir menjadi suami dari ketua pavilion 10.000 keabadian. Aku hampir berada di jalur menuju kenaikan pesat. Lanxin, kau tidak bisa putus denganku. Siapa yang berani menyentuh ketua pavilion kami? Pavilion 10.000 keabadian ada di sini. Aku ingin melihat siapa yang berani lancang. Ji, Tuan Xiyin. Dewa Perang Xiao Fen. Lama tidak bertemu. Dewa Perang. Kau mengenalnya. Dia adalah pelindung agung pavilion 10.000 keabadian. Xiyin. Dan juga pengawal pribadi ketua pavilion. Tuan Xiyin. Ketua pavilion. Tolong ampuni nyawaku. Itu mereka. Merekalah yang menghasutku. Itu bukan niatku. Aku mohon, ampuni aku. Ketua pavilion. Bawahanmu terlambat. Aku harap ketua pavilion akan menghukumku. Barusan Langsun berkata bahwa kau oleh para tetua tiba-tiba dipanggil kembali. Apa ada sesuatu yang penting? Empat tetua agung. Mendengar bahwa ketua pavilion mengumumkan pernikahanmu hari ini, dan secara khusus mengirimku untuk mengantarkan hadiah besar. Selain itu, empat tetua agung juga mengatakan bahwa jika ada yang berani menindasmu, pavilion 10.000 keabadian akan mengeksekusi mereka untuk menegakkan wibawa ketua pavilion. Para tetua sangat pesat hatinya. Jalan. Lanxin, aku minta maaf. Aku mencintaimu. Itu semua karena Jalang ini. Dia yang merayuku. Aku mencintaimu. Biarkan aku memberitahumu. Alasan aku melakukan itu, semuanya untuk mengujimu. Kau sudah lulus ujianku. Berikan padaku. Lanxin, maukah kau menikah denganku? Wang Xiemi, wajah aslimu yang licik akhirnya terlihat. Menjilat penguasa demi kehormatan dan keuntungan. Aksimu terlalu dramatis, benar-benar berlebihan. Lanxin, tidak apa-apa jika kau memarahiku. Asalkan kau bahagia. Kau bahkan bisa memukulku. Pukul aku. Jika kau tidak memukulku, aku akan memukul diriku sendiri. Aku minta maaf. Aku salah. Aku minta maaf. Wang Xiemi, keadaanmu saat ini sudah terlambat. Jika itu 3 hari yang lalu, dan kau mengatakan ini padaku saat itu, aku mungkin masih akan mempercayaimu. Tapi sekarang, aku sudah menjadi seseorang yang kau tidak bisa harapkan untuk capai. Menantu perempuan. Seperti kata pepatah. Kau memanggilku apa? Menantu perempuan. Kau memanggilku apa? Menantu perempuan. Kau memanggilku apa? Ye Lanxin. Jangan keterlaluan.
Anakku baru saja melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Sebagai seorang wanita, kau harus lebih berjiwa besar. Kau harus memaafkannya. Menikahlah dengannya. Nenek tua, jangan bicara berlebihan. Bukankah kau baru saja bilang bahwa adikku tidak pantas untuk putramu? Kenapa? Melihat status adikku berubah, kau mulai bersekongkol lagi. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Kakakmu. Apakah itu ketua pavilion? Selama 3 tahun terakhir, dia telah tidur dengan anakku. Yelan Sin, kau hanya seorang gelandangan. Apakah anakku menginginkanmu atau tidak? Aku ingin melihat siapa yang berani menginginkanmu. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kalau begini? Hari ini, semua keluarga kuat dan berpengaruh di Shangjing, dan kerabat serta teman-teman semuanya ada di sini. Kenapa kau tidak pergi dengan anakku untuk mendapatkan akta nikahmu dan langsung masuk ke kamar pengantin? Pergi sana. Nenek tua bangka. Dulu, aku sangat menghormatimu. Aku pasti sudah buta. Tapi sekarang, setelah aku tahu sifat aslimu, tidak mungkin aku akan membiarkanmu bersikap lancang seperti itu. Seseorang, Bawahan The hadir. film was sampaikan perintahku. translated and Keluarga Xiao, narrated by keluarga Lin, media. keluarga Wang, mulai hari ini, diusir dari Samjing. Segera kirim mereka ke perbatasan. Biarkan mereka membangun jalan dan membangun rumah untuk mengabdi pada negara. Perutku. Anakku. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Shihing, apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu para tetua. Juga, aku tidak ingin siapapun yang hadir mengungkap identitas asliku. Ya. Bawahanmu akan mengaturnya sekarang. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Adik perempuan. Semuanya. Mari kita bicarakan nanti di rumah. Ayo pergi. Ayo pulang. Perbatasan. Ayah, aku kehilangan bayiku. Dan kita terjebak di tempat terkutuk ini. Apa yang akan kita lakukan? Halo. Apel. Kita memang ditipu oleh Yelan Sin Jalang itu. Dia hanya penipu. Ayah, apa yang terjadi? Aku baru saja menelepon teman lamaku dari Pavilion 10.000 Keabadian. Dia memberitahuku bahwa ketua Pavilion 10.000 Keabadian meninggal beberapa tahun yang lalu, dibunuh oleh seorang bawahan. Tidak ada yang namanya pernikahan di Pavilion 10.000 Keabadian. Yelan Sin, kau jalang. Beraninya kau menipuku. Tidak. Yelan Sin, dia tidak sepenuhnya menipu kami. Apa maksudmu? Menurut deskripsi teman lamaku, Si Ying memang pelindung agung Pavilion 10.000 Keabadian. Namun, aku melihat dia dan Yelan Sin bertukar pandang. Kurasa, Yelan Sin mengandalkan dia sebagai dukungannya. Itu sebabnya dia berani berulang kali mempermalukan kami lagi dan lagi. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, memang besan. Meskipun Yelan Sin itu dan saudara-saudaranya adalah palsu. Tapi, selama Jia Ying ada di sini untuk mendukungnya, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini seumur hidup kita. Teman lamaku sudah mengirim seseorang untuk diam-diam menjemput aku dan Wan Er. Dia berkata, selama ada kesempatan yang cocok, dia akan melaporkan masalah ini kepada para tetua Pavilion 10.000 Keabadian. Pada saat itu, Xi Yin akan dipenggal. Keluarga Lin kita bisa bangkit kembali. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Wan Er, sebenarnya aku selalu mencintai hanya dirimu, asalkan kau bisa membawaku dan ibuku pergi dari sini. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku mencintaimu. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Jika ada lain kali, aku pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Adik perempuan, hadiah-hadiah ini adalah semua hadiah dari 20 tahun terakhir. Setiap kali kau berulang tahun, yang kakak keduamu dan aku, dan kakak ketiga siapkan untukmu. Lihatlah, apa kau menyukainya? Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Kalian benar-benar terlalu baik padaku. Adik perempuan, kau tidak tahu betapa bahagianya kami menemukanmu kali ini. Sekarang setelah kita bersaudara bersatu kembali, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Jika kamu tidak baru saja memberitahu kami tidak akan tahu bahwa saat itu, ketika kamu jatuh dari tebing dan menghilang, kamu diselamatkan oleh para tetua Pavilion 10.000 Keabadian, dan kemudian, lalu mengandalkan kekuatan ilahi bawaanmu, kamu membantu Pavilion 10.000 Keabadian menjadi nomor 1 di dunia organisasi misterius. Kamu sudah melalui banyak
Pak Han, adik perempuan. Tahun-tahun belakangan ini, kamu telah menanggung begitu banyak kesulitan. Mulai sekarang dengan kakak-kakakmu di sini, kamu akan menjadi putri kecil dari seluruh kerajaan Yul. Ngomong-ngomong adik perempuan, kali ini, karena kau tidak kembali ke Pavilion 10.000 keabadian, apa rencanamu selanjutnya? Aku sedang berpikir. Bagaimana kalau kamu ikut dengan Kuka? Mari kita berkeliling negara. Aku ingin memberitahu semua orang. Aku punya adik perempuan. Adik perempuan memiliki kekuatan ilahi alami. Dia sempurna untuk mengabdi pada negara. Bakat yang menjanjikan. Mengapa kamu tak ikut ke medan perang bersama kakak keduamu? Kamu dan aku kita, melawan musuh berdampingan, pasti akan membuat kerajaan Yul negara adidaya nomor 1 di dunia. 10 tahun terakhir adik perempuan, berperang dan membunuh. Tolong ampuni dia. Adik perempuan, bagaimana kalau begini? Perusahaan kosmetik kakak sulung, bulan depan, mengadakan peluncuran produk baru. Kau pergi, dan bantu kakak sulung mengawasi semuanya. Peluncuran produk baru kosmetik. Kedengarannya cukup menarik. Baiklah, kalau begitu aku akan membantu kakak sulung dengan ini, dulu, kakak kedua kakak ketiga. Setelah aku selesai dengan urusan kakak sulung, aku akan menemanimu ke konser kalian, dan pergi ke medan perangkan. Kita semua akan mendengarkan adik perempuan. Halo, apa? Adik perempuan ketua Gu akan datang bekerja di perusahaan dalam 3 hari. Baiklah, aku akan segera mengatur prosedur penyambutan. Nona muda saya. Tolong masuk ke mobil. Aku mohon padamu. Asisten Gu, aku sudah bertahun-tahun naik sepeda listrik. Aku sudah terbiasa. Kau tidak boleh mengikutiku lagi. Sampai jumpa di perusahaan nanti. Sampai jumpa. Tapi, 1R, kali ini, agar kita bisa melarikan diri dari perbatasan. Itu semua berkat kau dan ayah mertua. Jika bukan karena Yelansin, jalan itu, bagaimana mungkin aku bisa jatuh begitu rendah sampai harus pergi ke sebuah perusahaan dan menjadi karyawan biasa? Ayahku tidak akan menjadi sopir Didi. 1R, meskipun grup Xin Yao tidak bisa dibandingkan dengan grup Tian Hao, aku percaya bahwa dengan kemampuanmu dan Shi Mei, cepat atau lambat, kalian berdua akan memungkinkan kedua keluarga kita untuk bangkit kembali. Semuanya bersiaplah. Hari ini, adik perempuan ketua Gu yang telah dia cari selama bertahun-tahun akan datang bekerja di perusahaan kita. Kalian semua tunjukkan semangat 200% kalian untuk menyambut nona muda. Ya, Ya, kau pembersih baru kan? Pakaian macam apa yang kau kenakan? Bahkan tidak ada mereknya. Minggir, jangan menghalangi jalan kami di sini. Nona muda sudah tiba. Pakaianku dibuat khusus. Tidak heran orang-orang ini tidak bisa membedakan. Setelan Chanel, tas Hermes, bahkan sepatunya adalah Dior edisi terbatas. Dia adalah nona muda. Halo nona muda. Halo nona muda. halo Nona muda. Nona muda, kalian semua memanggilku. Ya nona muda, ketua Gu sudah menginstruksikan bahwa kau akan datang bekerja hari ini. Kau tidak perlu terlalu rendah hati. Seseorang yang begitu akrab dengan nona muda. Sepertinya, dia pasti ketua Gu Jingshen. Halo ketua Gu. Ketua Gu, Sepertinya, mereka mengira kita adalah dari grup Tian Hao, ketua Gu dan adiknya. Secara kebetulan, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit kembali. aku adalah ketua Gumu. Ini adalah adikku, Guan E. Yelansin, kenapa kau di sini? Lin Wankir Wang Xiemei, bukankah kalian di perbatasan? Memindahkan batu bata. Bagaimana bisa kalian? Beraninya kau benar-benar berani mengatakan bahwa ketua kami Gu dan nona muda adalah pemindah batu bata. Kau pasti buta. Ketua Gu nona muda, tolong jangan marah. Dia hanya di sini untuk melamar pekerjaan bersih-bersih, staf kebersihan. Kau, ambil ini, dan bersihkan toilet untukku. Ketua Gu nona muda, silakan lewat sini. Tante, petugas kebersihan. Setelah kau selesai membersihkan toilet nanti, tolong bantu aku membersihkan meja kerjaku juga. Bersihkan. Halo, bibi pembersih. Kakak sulung, orang macam apa yang kau pekerjakan di perusahaanmu? Sepertinya, aku perlu membantumu dengan benar, membersihkan. Adik perempuan, mulai sekarang saat kau keluar, kau harus membawa pengawal. Baiklah, mulai sekarang apapun yang kamu katakan akan menjadi. Aku tidak akan pernah membuatmu khawatir lagi. Nah begitu baru benar. Bawa mereka kemari. Apa ini? Adik perempuan. Guru Mary berkata, bau yang dia buatkan untukmu terakhir kali, dipakai oleh Lin Wan Er. Itu menjadi kotor. Sudah tidak bersih lagi. Dia membuatkanmu satu set yang baru. Lihatlah, apakah kamu menyukainya? Ini sangat indah. Aku menyukainya.
Ini buruk ketua Gu. Nona muda, pameran untuk peluncuran produk baru kami. Semuanya telah dihancurkan. Siapa yang melakukan ini? Menurut rekaman pengawasan, Shen Fei Fei ada di sini. Shen Fei Fei dia lagi. Aku akan menuntut penjelasan darinya. Kakak ketiga. Karena dia berani secara terbuka menyebabkan kehancuran, itu berarti dia datang dengan persiapan. Apel, ketua Gu, semua produk baru kerajaan Yun kami di gudang. Semuanya telah dihancurkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Peluncuran produk baru besok. Grup Gu kami telah mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Jika tidak ada peluncuran produk baru, dan kami tidak bisa memasok mitra kami tepat waktu, kami akan menghadapi kompensasi melebihi 100 triliun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya keluarga Shen tidak cukup untuk menjatuhkan kita. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Kita sekarang harus mencari pemasok bahan baku. Meskipun kita tidak bisa mengirimkan tepat waktu besok, setidaknya kita harus meminimalkan kerugian. Adik perempuan benar. Mari kita lakukan dengan cara ini. Ya. Nora, kami telah menerima berita terbaru. Ye Lanxin itu tidak hanya adik perempuan keluarga Gu yang telah lama hilang, tetapi juga ketua pavilion dari pavilion 10.000 keabadian. Masalah ini, aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Ye Lanxin sama sekali bukan ketua pavilion. Kau sebarkan berita ini. Selain itu, beritahu semua tokoh kuat dan berpengaruh. Keluarga Shenku siap membeli bahan baku dengan harga tertentu, 100 kali lipat lebih tinggi dari pasar. Membuat semua keluarga harus bekerja sama dengan keluarga Shenku. Ya. Jika kau menyinggung keluarga Guku, tunggu saja kebangkrutan. Orang-orang ini melihat sesuatu terjadi pada keluarga Guku. Tidak ada satupun dari mereka yang datang. Tidak apa-apa, aku sudah menghubungi berbagai produsen bahan baku. Kita berempat pasti akan bisa mengatasi kesulitan ini bersama. Berhentilah bermimpi. Saat ini grup Gu harus bangkrut. Shen Fei Fei, apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak mengundangmu. Aku di sini tentu saja untuk membawa semua tokoh berpengaruh di Shangjing ke keluarga Gumu untuk menuntut kompensasi. Nona Shen, seseorang harus berlapang dada jika memungkinkan. Keluarga Shenmu bersaing sengit dengan keluarga Goku. Pada akhirnya, hanya akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita. Siapa yang menyuruh Gue Enyu untuk tidak tahu berterima kasih seperti itu? Beraninya dia menolak pendekatan nona muda ini. Gue Enyu, nona muda ini bisa memberimu kesempatan. Jika kau berlutut sekarang dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf dan merangkak seperti anjing di sekitar sini 10 kali, maka setelah keluarga Gu dihancurkan, nona muda ini mungkin bisa membawamu pulang dan memberimu makanan. Kau bermimpi. Baiklah, kau menolak tawaran baik dan lebih memilih hukuman. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tuan muda sulung, tuan muda kedua, tuan muda ketiga. Kudengar hari ini kalian akan merilis produk kosmetik baru. Tapi semuanya sudah rusak. Jika kalian tidak bisa mengirimkan barang hari ini sesuai dengan pelanggaran kontrak, kalian harus mengganti rugi padaku 300 juta. Kalian harus mengganti rugi padaku 1 miliar. Aku memperkirakan secara kasar. Total kompensasi mencapai lebih dari 1 miliar. Jika grup Gu harus membayar uang sebanyak itu sekaligus, aku khawatir itu akan bangkrut. Kalian akan menjadi pengemis. Kamu ingin keluarga Guku bangkrut? Itu tidak semudah itu. Aku berasumsi kalian semua menghadiri perjamuan penunjukan Wang Xiemei. Maka kalian semua seharusnya tahu identitasku. Ye Lanxin, berhenti berpura-pura. Kami semua sudah menyelidiki identitasmu sebagai ketua pavilion palsu. Percaya atau tidak, keluarga Gu kami sudah menghubungi produsen asli untuk semua bahan. Selama kalian memberi kami waktu setengah bulan lagi, kami akan bisa memproduksi semua barang dan mengirimkannya. Aku sudah menghubungi keluarga-keluarga berpengaruh di seluruh negeri. Mereka bersedia memberikan semua bahan baku kosmetik untuk riset dan pengembangan bahan baku. Semua kepada keluarga Shen. Ini buruk. Tuan muda sulung, tuan muda kedua, tuan muda ketiga, dan nona muda sulung. Semua pemasok bahan baku telah membatalkan kerjasama mereka dengan kita. Bagaimana ini mungkin? Kemarin mereka jelas berjanji padaku bahwa mereka akan menjual bahan baku kepada kita dengan harga 10 kali lipat. Bagaimana mereka bisa menarik kembali perkataan mereka? Lihat, selama keluarga Shenku menggerakkan jari sedikit, kami bisa menghancurkan keluarga Gumu. Dan kau seorang pekerja migran belaka. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Ketua Zhang, keluarga Gu kami sejak generasi ayah kami telah bekerja sama denganmu.
Bagimu untuk melakukan ini, sama saja menendang seseorang saat mereka terjatuh. Dan kecuali, dulu bisnis keluargamu dikelola dengan buruk, dan diambang kebangkrutan. Perusahaan gula yang membantumu mengatasi kesulitanmu. Bagaimana kau bisa membalas kebaikan dengan permusuhan? Tidak ada yang bisa kami lakukan, Tuan Muda kedua. Ya, siapa suruh Nona Shen mengakuisisi kami dengan harga 100 kali lipat? Kalau begitu kami tentu saja bersedia mengikuti pimpinannya. Tepat sekali. Kalian daripada mengungkit-ungkit masalah lama dengan kami, kalian harus serius memikirkan kompensasi yang akan kalian bayar segera. Shen Fei Fei, kamu mengakuisisi itu dengan harga 100 kali lebih tinggi dari harga pasar. Apa kamu tidak takut? Itu akan menjadi stok mati. Mana mungkin mereka jeti barang tak laku di tanganku. Sejujurnya, Ketua Shen sudah memonopoli seluruh pasar. Sekarang batch barang ini memiliki harga, tetapi tidak ada pasar. Tepat sekali. Selama Nona Shen bersedia menjual, dia bisa menjualnya 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat harganya. Jual habis. Monopoli bahan baku macam apa ini? Ketua Shen sungguh memiliki pikiran bisnis yang hebat. Jika kau takut, maka sekarang berlutut dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf. Setelah keluarga Gu dihancurkan dan kau menjadi pengemis, aku bisa memperkenalkanmu pada pekerjaan melayani laki-laki. Aku jamin kau akan senang setiap hari. Shen Fei Fei, kau bisa menyentuh kami, tapi kau tidak bisa menyentuh adik perempuan kami. Kau diambang kematian dan masih melindunginya. Tapi tidak masalah. Setelah aku mengirimnya ke sarang laki-laki, aku akan bersenang-senang denganmu. Setelah aku selesai denganmu, aku akan membawa saudari-saudariku. Dan kami akan memperlakukan sesuka hati semua laki-laki dari keluarga Gumu. Penjaga. Karena keluarga Gu telah melanggar kontrak dan tidak bisa memberikan kompensasi, maka aku menyatakan keluarga Gu dengan ini dihancurkan. Siapa bilang keluarga Gu kau tidak punya apa-apa untuk ditawarkan? Seseorang. Tetua Agung Pavilion 10.000 Keabadian, Junmo Tiang mempersembahkan mutiara kelas atas dari Laut Selatan, ratusan juta jin. Tetua kedua Pavilion 10.000 Keabadian, Gu Chang mempersembahkan miliaran jin lilin lebah murni. Tetua ketiga Pavilion 10.000 Keabadian, Bayan mempersembahkan miliaran jin The film kokenial. was translated and narrated Ketua keempat by Pavilion M 10.000 Keabadian, Nan Xingfan mempersembahkan senilai ratusan triliun emas. Ketua Pavilion 10.000 Keabadian, telah mematuhi perintahmu, memobilisasi ribuan gudang di seluruh negeri untuk menyiapkan bagimu bahan baku paling berkualitas tinggi di dunia untuk menyelesaikan kesulitan grup Go. Ini sebenarnya mutiara Laut Selatan paling indah di dunia. Hanya ketua pavilion dari Pavilion 10.000 Keabadian yang memiliki mutiara ini. Omong kosong. Dia benar-benar ketua pavilion. Tidak. Tidak mungkin. Bukankah ketua pavilion sudah lama meninggal? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini adalah segel Phoenix dari Pavilion 10.000 Keabadian. Siapa yang berani bertindak lancang akan dieksekusi di tempat. Itu segel Phoenix. Dia benar-benar ketua pavilion dari Pavilion 10.000 Keabadian. Salam hormat ketua pavilion. Ketua pavilion, kami telah mengikuti instruksimu mengenai industri keluarga Shen di kerajaan Yuan dan semua industri di luar negeri. Untuk menjatuhkan sanksi, keluarga Shen telah dimusnahkan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi ketua pavilion. Orang-orang ini, mereka adalah aktor yang kau sewakan. Ayah. Apa? Keluarga Shen telah dimusnahkan. Nona Ye, aku mohon kau berbelas kasihan. Tolong ampuni keluarga kami. Shen Fei Fei, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu aku hanya bisa menggunakan caramu sendiri untuk menghadapimu. Jangan sampaikan perintahku. Shen Fei Fei berkolusi dengan kekuatan asing, dengan sengaja memonopoli pasar kerajaan Yun kita, membahayakan rakyat kerajaan Yun kita. Sekarang, setelah keluarga Shen dimusnahkan, semua anggota keluarga Shen harus diusir dari negara ini. Tidak akan pernah kembali. Jangan ketua pavilion. Tolong ampuni aku. Yen Yu, tolong bicarakan yang baik untukku. Yen Yu, Kau baru saja mencoba menghancurkan keluarga Gu kami. Dan kau masih ingin aku membantumu. Bawa mereka pergi. Ya, ampuni aku. Ampuni aku. Tuan Muda Sulung, Tuan Muda kedua, Tuan Muda ketiga. Kami buta akan kehebatanmu. Tolong ampuni kami. Ampuni kami. Ya, ampuni kami. Tolong ampuni kami. Bawa mereka pergi. Tolong ampuni aku. Tuan Muda Sulung, Tuan Muda kedua, Tuan Muda ketiga, aku mohon padamu. Ampuni aku. Adik perempuan, kau menyelamatkan kami lagi. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Kita adalah satu keluarga. Kita berbagi berkat dan menghadapi kesulitan bersama. Ya, kita adalah satu keluarga.
Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kami berempat bersaudara. Tidak akan pernah terpisahkan.